Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Sabtu 28 Maret 2026. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17, demikianlah firman Tuhan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak MU, supaya anak MU mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada MU sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat MU sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama MU kepada semua orang, yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik MU dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman MU. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada MU. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada MU, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik MU dan segala milikku adalah milik MU dan milik MU adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepada MU. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama MU, yaitu nama MU yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama MU, yaitu nama MU yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepada MU dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman MU kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman MU adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu
bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Tema kita, doa dengan kasih. Sebagai orang percaya, kita memahami doa sebagai komunikasi dengan Allah. Kadang kita bergumul perihal bagaimana kita dapat menghidupi doa kita. Sebagai umat, kita pun bertanya, bagaimana seorang imam besar mempersembahkan korban bagi umat dan memastikan bahwa korban itu diterima Allah? Dalam doa terakhirnya, Tuhan Yesus berbicara dengan Bapa yang mengutusnya. Ia berdoa, pertama untuk dirinya sendiri, ayat 1-5. Kemudian ia berdoa bagi para muridnya, pada ayat 6-19. Dan akhirnya untuk orang-orang yang kelak akan percaya, ayat 20-26. Tuhan Yesus memohon kekuatan dari Bapa supaya ia dapat memuliakan Bapa melalui jalan salib, yakni peninggiannya, ayat 1-5. Penyelesaian tugas ini menjamin hidup kekal saat orang percaya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus menggenapi setiap firman yang dinubuatkannya. Selanjutnya Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-Nya, memohon perlindungan dan penyucian mereka dengan firman Allah. Para murid ini adalah kepunyaan Allah Bapa yang menerima firman Tuhan yang diberikan kepada mereka. Firman itu telah mengubah hidup mereka. Tuhan Yesus berdoa agar mereka tetap bersatu dalam kasih dan kebenaran ketika Ia akan meninggalkan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa untuk semua orang percaya masa depan, memohon agar mereka dapat mengalami kesatuan ilahi. Ia berdoa agar mereka mengenal kasih Tuhan dan realitas hidup kekal melalui dirinya. Yohanes 17 mengungkapkan inti misi Yesus, yaitu rekonsiliasi, kesatuan dan hidup kekal. Doa Tuhan Yesus sebagai imam besar bukan hanya menyatukan kita dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, melainkan juga menantang kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama saat ini. Mendorong kita untuk hidup dalam kasih dan kesatuan sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan teladan doa yang bersyafaat bagi tugasnya dan bagi umatnya. Lantas, bagaimana dengan doa kita hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa syukur, karena kami sudah Engkau pilih sebagai milik-Mu yang berharga. Dan sebagaimana Tuhan Yesus berdoa agar kami memperoleh hidup yang kekal, biarlah hati kami terus haus untuk mengenal Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami mampu mencerminkan kemuliaan-Mu. Tolong kami, agar kami senantiasa dapat bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.